beberapa hubungan pasangan kata itu bisa dibagi menjadi 13 bagian. Oke. 13 bagian diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mars Entertainment. Jadi soal-soal yang akan kita bahas itu berasal dari buku ini. Nah, teman-teman bisa banget mendapatkan buku ini melalui link yang ada di description box. Oke, teman-teman semua, jangan lupa juga untuk menonton video kami sebelum-sebelumnya, karena di video sebelumnya kami udah mencantumkan dan memberitahukan beberapa tips and trick yang bisa teman-teman gunakan saat akan menjawab soal. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Kali ini kita akan membahas tentang tes analogi yang merupakan subtes dari tes intelijensia umum yang ada di tes CPNS. Oke, jadi terkait dengan soal analogi, kemarin kita sudah membahas bahwasanya soal ini diperlukan untuk menguji peserta dalam penentuan padanan kata yang sesuai dengan pola. Kata sesuai pola. Nah, pasti yang menjadi pertanyaannya adalah how atau bagaimana cara untuk menyelesaikan si tes analogi ini. Jadi caranya adalah kita perlu untuk mengidentifikasi atau mencari kesetaraan atau padanan kata yang ada pada soal. Jadi kita perlu untuk mencari hubungan antar kata dari pasangan kata yang diberikan di soal tersebut. Nah, pasangan kata tersebut itu memiliki hubungan tertentu. Jadi pasangan kata yang ditampilkan di soal itu memiliki hubungan tertentu, dan perlu digarisbawahi bahwa hubungan ini itu memiliki pola yang berbeda-beda di setiap soal. Oke, kemudian kesetaraan hubungannya ini, hubungan dari kata tersebut itu perlu untuk dianalisis secara cermat untuk mendapatkan jawaban yang paling tepat. Maka dari itu, untuk kita bisa mengidentifikasi kesetaraan kata dan hubungan kata tersebut, maka diperlukan lagi pengetahuan umum dalam menyelesaikan soal ini. Nah, jadi biasanya beberapa hubungan pasangan kata itu biasanya dinyatakan dalam beberapa bentuk. Jadi, beberapa hubungan pasangan kata itu bisa dibagi menjadi 13 bagian. Oke. 13 bagian diantaranya sinonim, antonim, waktu, bagian dari, definisi, temuan, dan tokoh penemunya, kemudian istilah bidang pengetahuan, sebab dan akibat,
kata benda, dan kata sifat. Kemudian benda dan fungsinya. Panca indera dan penyakitnya. Mata uang dan negara. Urutan peristiwa. Nah, ke-13 hubungan ini itu bukan cuma 13 ini ya teman-teman. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya bahwa pola di tiap soal itu berbeda. Jadi sebagian besar hubungan yang muncul itu yang kakak sudah tuliskan di layar ini, dan mungkin saja ada hubungan di luar dari apa yang kakak tuliskan. Jadi sangat penting bagi kalian saat mengerjakan soal analogi untuk mengetahui hubungan yang paling yang tepat adalah untuk menemukan jawaban dari soal tersebut. Nah, misalnya kita kasih contoh jawaban sebab akibat. Oke. Untuk sebab akibat, misal contohnya hujan. Titik 2, banjir. Kemudian contoh sinonim. Senang, bahagia, sedih. Berarti apa? Jadi teman-teman perlu memahami hubungan dari contoh soal yang diberikan, kemudian teman-teman harus menjawab kata yang rumpang ini sesuai dengan contoh hubungan kata yang sebelumnya. Kemudian misalnya antonim. Di antonim kita misal pakai senang, terus sedih. Kemudian kalau di sini marah berarti apa? Kayak gitu. Oke, jadi itu dia beberapa contoh yang bisa kakak berikan. Maka tentu tips dan trik untuk menyelesaikan soal seperti ini adalah teman-teman perlu banget untuk pertama teliti, kemudian yang kedua perbanyak latihan soal supaya teman-teman terbiasa dengan pola yang berbeda di setiap soal. Kemudian jangan terpaku di soal yang sulit, temukan soal yang paling mudah teman-teman kerjakan, karena ketika teman-teman hanya terfokus pada soal yang sulit ini, maka itu akan membuang waktu. Kemudian yang keempat, yang paling penting juga pastinya teman-teman harus perluas pengetahuan umum tentang hubungan kata. Oke, kali ini kita akan membahas soal nomor 1, 2, dan 3, yaitu di subtes analogi. Oke, teman-teman semua. Nah, sebelumnya kita udah membahas tentang konsep dari soal analogi. Jadi, masih ingat apa yang harus digarisbawahi? Nah, saat mengerjakan soal analogi, hal yang paling penting adalah kita harus mengingat pola yang telah disajikan oleh soal. Jadi, pola ini itu harus sama dengan pola jawaban yang kita pilih. Oke, mari kita langsung masuk ke soalnya. Hubungan itu maksudnya adalah pola yang dibentuk oleh soal.
Maka kira-kira jawabannya apa dan apa? Jadi di sini ada 5 pilihan. Yang pertama ada buruh dan demokrasi, kemudian ada makan dan kenyang, kemudian ada MPR dan UU, kemudian ada hakim dan jaksa, kemudian ada menteri dan kepres. Nah, jika teman-teman sudah berpengalaman mengerjakan beberapa soal, jadi penjelasan soal ini adalah pemerintah itu sebagai lembaganya, kemudian Perpu adalah hal yang disahkan oleh si pemerintah. Maka pilihan jawaban yang benar adalah jawaban yang mengikuti pola kata pertamanya adalah sebuah lembaga, kemudian kata keduanya adalah hal yang disahkan. Coba kita mulai dari A. Jadi yang di A ini ada buruh dan demokrasi. Buruh ini pekerjaan, jadi udah tidak termasuk lembaga ya. Kemudian kita masuk ke pilihan B, makan. Makan itu merupakan kata kerja. Jadi si B juga tidak atau bukan lembaga. Kemudian MPR, apakah dia lembaga? Oke, bisa jadi. Jadi yang pilihan A ini sudah tidak bisa dijadikan pilihan jawaban yang benar karena dari kata awal saja sudah salah. Kemudian hakim itu apa? Sebuah pekerjaan. Kemudian menteri adalah Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. gelar. Jadi, di antara kelima pilihan jawaban yang masuk dan sesuai dengan pola yang ada di soal nomor 1 adalah MPR. Dan ternyata benar bahwasanya MPR itu mengesahkan undang-undang. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor pertama adalah pilihan jawaban C. Jadi teman-teman perlu mengingat kembali bahwa untuk soal analogi ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yakni pola dan hubungan katanya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya di nomor 2. Ada kata otonomi dan kata mandi. Kira-kira teman-teman bisa tebak nggak pola dari si nomor 2 ini? Aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab soal nomor 2. Oke, gimana? Udah ketemu? Mari kita sama-sama bahas ya. Jadi, di nomor 2 ini ada kata otonomi dan kata mandiri. Kalau kita melihat hubungannya, otonomi dengan mandiri ini memiliki hubungan berupa mirip-mirip dengan sinonim. Mengapa demikian? Karena otonom itu mengurus diri sendiri, artinya diberikan kebijakan untuk mengurus diri sendiri, yang artinya jika mengurus diri sendiri maka itu termasuk hal yang mandiri. Jadi hubungan polanya ini adalah mirip dengan sinonim kata pertama. Jadi kata kedua ini adalah sama artinya dengan kata pertama atau mengartikan kata pertama. Nah, mari kita lihat. Jadi ada pilihan A, B, C, D, E. Maka jawaban C. Mengapa demikian? Karena kata pertamanya adalah kata cerdas. Kemudian kata keduanya adalah banyak akal.
banyak akal ini merupakan salah satu ciri atau sinonim dari cerdas, karena cerdas memang banyak akal. Beda halnya kalau pintar. Kalau pintar ya berarti dia secara akademik dan secara IQ-nya lebih mampu. Kalau kita lihat pilihan jawaban yang lain, di sini ada kata sabun, di sini ada kata mandi. Saat mandi kita membutuhkan sabun, jadi ini hubungannya tidak sesuai dengan hubungan pertama dari soal yang diberikan. Kemudian di bensin, ada kata bensin, kemudian di sini ada kata mesin. Nah, mesin yang membutuhkan bensin, jadi hubungannya juga tidak sama dengan soal. Kemudian di sini ada kata rakyat dan kata masyarakat. Rakyat ini merupakan bagian kecil dari masyarakat, sehingga pola atau hubungan dari pilihan jawaban E juga belum tepat. Kemudian di sini ada hard disk dan ada VGA card. Jadi ini adalah kedua hal yang berbeda ya, karena dari segi bentuk ini hard disk, kemudian ini VGA card itu bentuknya jauh lebih kecil, tapi mereka sama-sama menyimpan file atau memiliki memori. Meski kegunaannya sama, tapi kita harus kembali lagi ke soal bahwasanya yang dibutuhkan adalah pola yang bersinonim atau mengartikan kata pertama. Jadi kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, coba teman-teman jawab soal nomor 3 dalam waktu 5 detik. Oke, di sini ada kata guru dan kata murid. Nah, kira-kira apa nih hubungan antara kata guru dan kata murid? Nah, jadi si guru ini yang bertugas untuk mendidik murid. Jadi kita bisa mengartikan polanya seperti ini. Guru itu merupakan sebuah pekerjaan, kemudian murid adalah orang yang mendapatkan dampak. Dampak dari pekerjaan tersebut. Nah, oke, jadi di sini ada pilihan jawaban A, B, C, D, dan E. Coba kita gunakan cara menjawab soal seperti yang soal pertama tadi ya. Jadi di sini ada kata mengaji. Mengaji ini apakah sebuah pekerjaan? Bukan. Kemudian ganti warnanya. Mengaji ini bukan sebuah pekerjaan. Kemudian bapak, apakah bapak ini adalah sebuah pekerjaan? Bukan juga ya teman-teman. Kemudian orang tua, ini juga bukan pekerjaan. Kemudian kita lanjut lagi, arsitek, apakah ini sebuah pekerjaan? Iya, betul. Oke, kemudian yang terakhir adalah dokter. Dokter juga sebuah pekerjaan. Oke, jadi ada dua pilihan jawaban yang sekiranya dapat menjadi jawaban yang benar. Kita harus melihat kembali hubungan di soal nomor 3 tadi, bahwasanya kata pertama pekerjaan dan kata kedua adalah orang yang mendapatkan dampak dari pekerjaan tersebut. Kalau kita lihat pilihan jawaban D dan E, pertama kita ke D dulu. Jadi ada kata arsitek dan ada kata taman. Ini hubungannya sulit ditemukan ya, tapi kalau kita pikir-pikir kembali, arsitek dan taman ini bisa jadi salah satu hal yang didesain oleh si arsitek. Tapi untuk berpikir sampai ke sini itu tidak semudah kita berpikir saat melihat jawaban E. Jadi ada dokter dan ada pasien. Nah, pasien ini adalah orang yang mendapatkan dampak dari pekerjaan si dokter, karena tugasnya dokter adalah mengobati
pasien, sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban E, dokter dan pasien. Sama dengan guru dan murid, pekerjaan dan orang yang mendapatkan dampak. Jadi teman-teman harus mengingat kembali bahwa penting untuk mengingat pola yang telah disajikan oleh soal, karena ketika teman-teman keliru, maka tentu jawaban yang teman-teman pilih pasti tidak akan sesuai dengan jawaban benar pada soal tersebut. Oke, segitu aja dulu untuk hari ini. Terima kasih.